Sobat Edraflow, kalau kita buka X belakangan ini, rasanya war antara netizen ASEAN, terutama Indonesia, sama netizen Korea Selatan nggak ada habisnya. Isunya macam-macam, mulai dari rasisme, penghinaan ke turis, sampai rasa superioritas. Tapi, pernah nggak kalian bertanya, kenapa negara yang kelihatannya sempurna dan penuh cinta di drakor ini, aslinya punya gesekan yang keras banget sama tetangganya di Asia Tenggara? Fakta pertama, banyak orang mikir orang Korea itu rasis karena nggak suka orang ASEAN. Faktanya, di Korea sendiri ada budaya bernama Kondaism atau senioritas akut. Dalam catatan sosiologi mereka, hierarki itu segalanya. Mereka nggak cuma keras ke orang asing, tapi juga sangat keras ke sesama orang Korea yang dianggap levelnya di bawah. Masalahnya, persepsi masyarakat di sana terhadap negara berkembang seringkali masih dipengaruhi oleh data ekonomi lama. Inilah yang bikin netizen X sering merasa mereka rasis, padahal akarnya adalah sistem hierarki sosial yang kolot. Fakta kedua, kalian sering lihat netizen Korea galak banget kalau komen. Faktanya, anak muda Korea sedang mengalami tekanan mental luar biasa yang mereka sebut Hell Joseon, neraka Joseon. Tingkat kompetisi yang gila, harga rumah yang gak masuk akal, ingat buku Home Sweet Loan, di Korea jauh lebih parah. Dan jam kerja yang panjang bikin mereka gampang stres. Nah, media sosial sering jadi tempat pelarian atau katarsis untuk meluapkan amarah. Jadi, saat terjadi pergesekan dengan netizen ASEAN, ledakan amarah itu sebenarnya adalah akumulasi tekanan hidup di sana. Fakta ketiga, netizen Indonesia sering diserang soal fisik. Faktanya, di literatur sejarah Korea, standar kulit putih itu bukan karena mereka mau jadi bule, tapi itu adalah penanda kasta sejak zaman dinasti. Kulit putih artinya kamu orang kaya yang nggak kerja di bawah terik matahari. Ironisnya, standar ini sekarang jadi senjata untuk merendahkan orang Asia Tenggara yang punya kulit lebih eksotis. Padahal, banyak buku literasi Korea modern mulai mengkritik ini. Tapi sayangnya pola pikir masyarakat awamnya belum berubah secepat kemajuan teknologi mereka. Dari fenomena war di X ini, kita belajar satu hal penting di Edraflow. Kurangnya literasi budaya bikin kita gampang benci. Banyak penerbit sekarang mulai menerbitkan buku-buku self-healing dari Korea, seperti I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Lewat buku-buku itu, kita sebenarnya diajak melihat bahwa mereka itu rapuh. Mereka nggak sesempurna itu. Dengan membaca, kita nggak lagi melihat mereka sebagai musuh atau idola sempurna, tapi sebagai sesama manusia yang sama-sama punya masalah. Semoga fakta-fakta ini bisa bermanfaat.